Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam di UMA warahmatullahi Live Streaming bersama Darut Tauhid. Insya Allah pada malam hari ini Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim sudah menyediakan waktunya untuk sahabat UMA sekalian selama 1 jam ke depan. Insya Allah tausiah online kali ini akan membahas tema tentang 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Apa kabar, A? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bagi sahabat UMA yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa klik tombol pensil di bawah. Jangan lupa sertakan hashtag kajian Agim. Bisa diajak keluarga dan teman-teman sekalian dengan men-share link UMA live streaming ini. Baik, dan jangan lupa bagi yang belum mendownload aplikasi UMA, dipersilahkan untuk mendownload aplikasi UMA. Insya Allah UMA akan menjadi sahabat ibadah sahabat sekalian. Baik, untuk AA, waktu dan tempat kami persilahkan, A. Ya, Pak Faruk boleh juga itu sebelumnya ya, tolong di-share ke teman-teman linknya supaya yang punya waktu mau ikutan juga bisa. Juga izin share saja kalau gitu ya. Siapa tahu ada yang mau ikut gabung dalam kajian kali ini. Boleh nih dari Ya, UMA? namanya atau link Zoom ini? Link Zoom ini boleh? Boleh kan? Ya. Gimana Kang Afi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Bahkan tidak jarang belum juga pindah, masalah sudah datang masalah yang lain. Semua masalah ini bukanlah beban. Masalah adalah bagian dari karunia. Karena masalah adalah cara Allah untuk mendekatkan kita dengannya, cara Allah untuk membuat kita semakin berkualitas. Manusia diukur dari kemampuannya menyelesaikan masalah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak menghadapi permasalahan, masalah yang berat, pelik, rumit, dan ternyata beliau menjalaninya dengan sangat baik dan betul-betul membuat kita semakin mengetahui kualitas kepemimpinan beliau, kualitas kepribadian beliau justru teruji oleh masalah. Masalah itu adalah bagian dari karunia. Kalau kita sudah menganggap masalah itu bagian dari beban, maka kita akan takut oleh masalah. Tapi kalau kita sudah menganggap masalah itu bagian dari karunia, kita akan menghadapinya dengan rasa syukur. Tidak jarang orang bisa menjadi lebih terangkat derajatnya justru oleh masalah-masalah yang dihadapinya. Seorang nahkoda yang hebat itu justru nampaknya pada waktu sedang ada badai. Kalau badai itu akan kelihatan, termasuk sekarang nih. Di Indonesia kita bisa melihat kualitas kepemimpinan dari para pemimpin, bisa dilihat bagaimana menyikapi wabah ini. Nah, berikut ini adalah kiat-kiat sederhana bagaimana menghadapi persoalan. 1. Bahwa dalam hidup ini kita harus selalu siap menghadapi yang cocok dan juga siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena hidup ini mustahil semua keinginan kita akan terwujud. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana, dan yang pasti terjadi adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertabrakan keinginan kita dengan keinginan orang lain. Tidak semua keinginan kita ini akan menjadi kebaikan. Contoh, kita semua ingin sehat. Sedunia juga ingin sehat. Tapi kalau sedunia sehat, dokter tidak punya ladang amal, apotek, rumah sakit, fakultas kedokteran, farmasi. Begitu banyak orang yang justru akan kehilangan pekerjaan, kehilangan ladang amal, kalau semua orang sehat walafiat. Maka kita harus ingin sehat.
harus berusaha sehat. Tetapi kita pun harus siap kalau suatu saat Allah menakdirkan kita tidak sehat. Karena kadang-kadang dengan tidak sehat itu kita bisa lebih banyak mendapatkan hikmah, bisa lebih dekat dengan Allah, bisa tahu orang-orang yang telaten merawat kita, kita bisa banyak berzikir, banyak tobat. Nah, dengan kita diberikan nikmat sakit, bisa jadi kita bisa lebih bersih dari dosa, lebih dekat dengan Allah, lebih diampuni, lebih nambah pahala, lebih nambah rasa syukur. Jadi jangan berburuk sangka bila suatu saat kita ingin sehat dan Allah memberikan sakit. Berapa banyak orang yang jadi dekat dengan Allah karena sakit, dan berapa banyak orang jadi jauh dari Allah karena sehat. Dan juga kita harus tahu bahwa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Berapa banyak yang menginginkan jabatan dan sesudah memiliki jabatan itu ternyata jabatan itu yang membuat dirinya tergelincir dan jadi masuk penjara. Maka dalilnya surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya hidup ini tidak boleh sok tahu. Kita tugasnya hanya 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan memasrahkan kepada Allah. Kalau niat sudah lurus, ikhtiar sudah maksimal, dan sudah tawakal, sudah selesai tugas kita. Nanti kalau yang cocok, takdirnya cocok, maka kita dibimbing Allah bisa bersyukur. Kalau takdirnya tidak cocok, maka Allah akan melapangkan hati kita ridho melihat takdir tersebut. Maka jangan ragu dengan adanya hati yang ridho kepada hati yang siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Sampai di sini bisa dipahami kah? Halo? Insya Allah bisa. Ya, karena orang stres itu adalah kalau dia memang hanya siap dengan yang cocok dengan keinginan. Tapi dia tidak menyiapkan diri untuk yang tidak cocok dengan keinginan. Begitu. Yang kedua adalah kalau sudah terjadi harus ridho. Kenapa? Karena ridho tidak ridho tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Bedanya kalau kita ridho kepada takdir Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan kalau kita tidak ridho kepada takdir, maka Allah akan murka kepada kita. Genteng jatuh kena jidat, harus ridho. Dan kalaupun kita tidak ridho, tetap saja benjol. Maka kita terima saja sambil kita obatin. Nah, orang-orang stres itu biasanya karena dia tidak mau menerima takdir yang dia ditakdirkan untuk dia. Dan semakin tidak ridho, semakin menderita karena Allah memberikan takdirnya itu sebetulnya sudah dengan semua yang terbaik bagi kita. Tapi karena kita tidak menerima ketentuan Allah, maka kita jadi menderita. Orang bukan tidak sanggup menerima kenyataan, tetapi orang tidak mau. Yang tidak menerima wajah yang ada, tidak menerima badan yang ada, tidak menerima rumah yang ada, pokoknya semakin tidak menerima jadi tua, tidak menerima repot, tidak menerima, pokoknya yang tidak menerima itu menderita. Nah, nerima ini adalah bukan akhir. Jadi kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Sehingga jadi bubur ayam spesial. Nah, jadi terima dulu takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lain. Jadi terima itu awal kita bisa berbuat lebih banyak.
Nah, kalau orang tidak menerima takdir, biasanya dia kegulung saja, dia tidak bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat karena dia akan stres saja dengan pikirannya sendiri, dengan eh, kenyataan yang tidak dia terima. Tapi kalau kita bisa menerima takdir, itu hidup kita lebih enak dan kita bisa, nah kayak sekarang wabah begini, kita harus terima sambil kita terima takdir ini sambil kita mengisi bagaimana takdir ini menjadi sebaik-baik episode yang membuat kita bisa produktif dalam situasi seperti ini, seperti yang sekarang kita jalani ya. Orang itu kalau sudah bisa menerima takdir lebih ringan hidupnya. Tapi kalau tidak bisa menerima takdir tertekan sekali setiap saat. 3, jangan mempersulit diri. Jadi biasanya orang kalau ada masalah itu cara berpikirnya cenderung mendramatisir masalah. Dipersulit, dipertegang, dipergawat. Akhirnya dia menderita bukan oleh masalah yang sedang dia hadapi, dia menderita oleh pikirannya sendiri. Tertekan, stres, nyesel, dan ini betul-betul tidak jadi solusi ya, bahkan menjadi masalahnya bertambah. Waduh, bagaimana kalau nanti wabah ini lama? Kita boleh memperhitungkan, tetapi tidak boleh tertekan oleh perhitungan. Karena kan belum ada besok, lusa, bulan depan tuh kan belum terjadi. Tuh gimana kalau saya nggak dapet jodoh? Duh gimana kalau saya nggak punya anak? Boleh kita berpikir, tetapi kita tidak boleh pikiran itu membuat kita menjadi tidak produktif, menjadi sengsara, menjadi nelangsa. Ada yang mau pensiun 3 tahun lagi, sengsaranya dari sekarang. Karena dia takut nanti gaji sedikit, kontrakan nggak cukup kebayar, anak terus. Nah, pikiran itu tidak sepenuhnya salah kalau objektif, tapi menjadi salah kalau membuat dia menderita. Nah, berapa banyak kita hidupnya itu menderita oleh sesuatu yang belum terjadi, yang kita pikirkan terus-menerus, dan padahal kalau sudah dilewati, ya show must go on. Hidup mengalir aja. Berapa banyak ketakutan, kecemasan yang selama ini menekan pikiran dan perasaan kita, tapi seiring dengan perjalanan waktu ternyata sesudah dilewati ya bisa Baik-baik lewat saja. saja ya, tidak segawat yang dipikirkan, tidak sedahsyat yang kita cemaskan. Umur sudah 58 tahun, sudah banyak menjalani kehidupan ini dan show must go on, jalan aja hidup ini. Jangan biarkan kita tertekan oleh pikiran-pikiran dan sikap-sikap yang kontraproduktif. Karena sesungguhnya kita sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Sebagai contoh ya, sedang coba bayangkan ada jeruk nipis ya sebesar inilah, jeruk nipis yang masih fresh, diiris, kemudian dikucurkan ke mulut. Coba bayangkan. Nah, kan sudah terasa sendiri ya kan, begini. Padahal tidak ada sama sekali jeruknya ya, tapi pikiran saja yang bermain ya. Dan ini membuat kita menjadi menderita dengan permainan pikiran kita sendiri. Ini penting sekali hadirin. Karena ada orang yang terus saja pikirannya tidak terkendali dan membuat dia sengsara sekali. Bukan oleh kenyataannya, tapi oleh ketidakmampuan diri mengendalikan pikirannya. Yang keempat adalah evaluasi diri. 1, siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. 2, ridho. adalah ridho sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. Dan yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Kalau kita sibuk mempersulit diri, kita akan kontraproduktif. Dan yang keempat adalah evaluasi diri. Apa nih yang Allah inginkan dari kejadian masalah ini? Kita kejeduk misalkan, apa nih ya Allah?
Saya kejeduk dengan izin-Mu, apa yang Kau inginkan? Dari hikmah kejeduk ini, oh mungkin saya sholat jarang khusyuk, dompet hilang, ya Allah ini hilang terjadi dengan izin-Mu. Apa yang Kau inginkan dari hilangnya dompet ini? Hikmah apa? Oh saya harus bersegera membayar zakat, saya harus banyak bersedekah, Sedekah. saya jangan membuat uang saya digunakan untuk beli barang yang tidak berharga, yang memperberat hisab. Nah, semakin kita menafakuri apa yang salah sehingga kepahitan ini menimpa, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun datangnya dari Allah, keburukan datang dari Kesalahan kesalahan kita. kita. Nah, semakin kita bisa menemukan kesalahan semakin kita bisa bertobat, nah itu semakin terbuka solusinya. Karena mobil kacanya kotor, kita sibuk memikirkan jalan tidak akan kelihatan. Sibuk saja membersihkan kaca, nanti akan kelihatan dengan sendirinya jalan tersebut. Nah kita kadang-kadang kalau ada masalah tuh sangat sibuk menangisi masalah, padahal yang bahaya itu adalah dosa yang mengundang masalah. Makanya ketika ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh saya ini daerah kami kekeringan, kemarau panjang. Ada amalan yang bisa menjadi syariat datangnya pertolongan Allah ya. Banyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, saya dalam kesulitan keuangan. Sudah lama saya sulit sekali rezeki saya seret. Ada amalan yang membuka pintu rezeki banyak. Istighfar. Datang lagi, Syekh, saya sudah nikah lama belum punya anak. Saya ingin punya anak, ada amalannya. Mintalah ampun ke Allah, istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami gagal. Adakah amalan yang bisa membuat tanah jadi subur? Istighfar. Lalu ditanya, Syekh kok jawabannya itu aja? Pertanyaan segitu banyaknya lalu dijawab, itu bukan perkataanku, itu adalah kalam Allah surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yamdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ayat ini menunjukkan Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya untuk minta ampun kepada Allah. Dari sanalah diturunkan hujan yang lebat dari langit. Oleh Allah akan diperbanyak harta, diperbanyak anak, diadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah ternyata ini adalah perintahnya istighfar. Jadi kalau dalam kesulitan seperti sekarang ini memang yang paling penting amalannya adalah sesudah sholat itu adalah istighfar. Karena bala itu diturunkan karena dosa dan bala itu diangkat dengan tobat. Jadi jangan sampai kita kehilangan fokus di dalam menghadapi wabah, kepahitan, persoalan hidup. Harusnya kita sangat mencari dosa untuk kita tobati karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa-dosa kita. Lalu nah, Nabi Adam diturunkan dari sorga karena dosa, ya kan? Bahayanya makanan haram tuh diperlihatkan. Nabi Adam sedang enak di sorga, tapi memakan makanan yang diharamkan turun ke dunia. Dan kembalinya lagi dengan susah payah itu dengan tobat. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, kemudian dimakan oleh ikan, gelapnya perut ikan, maaf, mau ngambil air sendiri kepaksa berhenti ceramah, ya. Ada yang buka pintu, jadi gitu. Tidak boleh minta-minta sih, tapi ngedehem saja. Jadi
Nabi Yunus itu ditegur oleh Allah dalam 3 kegelapan, gelapnya lautan, dimasukkan ke dalam, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, lalu dimakan oleh ikan besar, itu 40 hari itu. Gimana di dalam perut ikan seperti itu? Terombang-ambing di dalam laut, tapi oleh Allah dilepaskan dari sana, syariatnya adalah dengan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dalam situasi apapun sebetulnya yang paling penting dan paling disukai Allah itu adalah kita mengakui dosa kita. Nah, bagaimana keberanian kita untuk mengakui dosa dan minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu memohon kepada Allah supaya lalu kita berhenti dari perbuatan dosa itu dan mengganti dengan memperbanyak kebaikan. Nah, itulah sebetulnya hakikat dari tobat. Apa sih bedanya istighfar dengan tobat? Istighfar itu bagian dari tobat. Kalau istighfar, kita minta ampun, bisa juga oleh orang didoakan minta ampun. Tapi kalau tobat itu kembali kepada Allah. Nah, kita tidak bisa, saya akan membantu mentaubati kamu, tidak bisa. Tidak bisa Kalau diwakilkan. Tidak bisa. Jadi, tapi orang mendoakan kita diampuni oleh Allah bisa. Hanya kalau tobat itu sebuah aktivitas kita kembali ke Allah dengan amal-amal soleh kita. Nah, maaf ya, minum dulu. Terima kasih. Maaf ya, boleh minum dulu. Silakan. Ini airnya air madu. Masya Allah. Hangat plus lemon. Aduh, maaf ya. Lihat begini yang kebayang tuh, Masya Allah, lebahnya sudah pontang-panting. Rezeki saya. Belum yang nanam lemonnya di mana, belum lagi yang ngambil air dari mana, yang ngangetin, Masya Allah. Ini jasa banyak orang, hakikatnya Allah yang menggerakkan rezeki kita. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Silakan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakillah khair, Bu. Sampai di mana nih? Sekarang yang kelima. Jadi masalah yang sangat besar dalam hidup ini adalah tidak bisa tobat. Maka disebut dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang tidak bertobat, itulah manusia yang zalim. Jadi kalau ingin tahu siapa orang zalim, ya cirinya itu adalah tidak mau bertobat. Sibuk menyalahkan orang. Kenapa orang tidak mau tobat? Ya karena dia sombong, tidak merasa dirinya salah. Kenapa orang tidak mau tobat? Karena dia ujub, merasa dirinya paling benar. Kenapa orang tidak bisa tobat? Karena dia merasa sebagai korban. Padahal kepahitan itu diundang oleh keburukan kita sendiri. Yang kelima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsasqallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Jadi Allah bikin kita gelisah, tidak ada yang membuat bisa tenang selain Allah. Allah membuat kita sakit, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Kita sempit rezeki, tidak ada yang bisa melapangkannya selain Allah. Kita belum dapat jodoh, tidak ada yang mendapatkan jodohnya selain Allah. Kita punya utang, tidak ada yang bisa melepaskan, melunasi utang selain Allah. Makanya apapun masalah terjadi dengan izin Allah dan yang bisa menyelesaikannya hanyalah dengan pertolongan Allah. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Semua orang janji mau nolong, tapi Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Makanya penting bagi kita hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Makin bulat, utuh, Allahus Samad, maka
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Makin bulat kita kepada Allah, maka Allah mencukupi keperluan kita karena Dialah yang menggenggam apapun yang kita perlukan, Dialah yang menguasai apapun yang kita inginkan, dan Allah sudah tahu semua masalah, semua keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Nah, jadi yang jadi masalah kita tidak serius ke Allahnya. Sibuk saja, pontang-panting, pentong, segala dipikir, segala dilakukan. Tapi apa yang Allah sukai tidak dilakukan. Wasta'inu Bisabri wassalah. Sabar, sholat yang banyak, sujud yang panjang, yang nikmat, tambah lagi banyak istighfar, tambah banyak sholawat, tambah lagi banyak baca Quran, tambah lagi lisannya selalu banyak berzikir. Pokoknya 5. 1, kalau ingin ditolong Allah itu adalah hati yang bulat kepada Allah, ya. Yang kedua, perbanyak tobat. Yang ketiga, jauhi maksiat. Jauh dari maksiat mata, pendengaran, pikiran, lisan. Yang keempat, tingkatkan taat. Terus berbuat. Dan yang kelima, tebar manfaat. Kalau makin susah, makin banyak sedekah. Makin susah, makin banyak nolong orang. Makin susah, makin banyak berbuat kebaikan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Makanya kita tuh tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita. Kalau Allah tidak nolong sepintar apapun, sehebat apapun, tidak bisa. Tapi kalau Allah mau nolong tidak ada yang sulit karena semua urusan itu di tangan Allah. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, itulah 5 coba 5 kiat. 1 apa? Siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Kemudian yang kedua, ridho sambil bergerak ke takdir yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan mempersulit diri. Yang keempat, evaluasi diri. Dan yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong. Begitu, Masya Allah. Ya, siap. Setengah jam nggak kerasa tuh. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Baik, sahabat Uma, alhamdulillah barusan sudah kita simak 5 kiat menghadapi persoalan hidup, ya, 5 kiat solusi menghadapi persoalan hidup. Ya. Kita game. Nah, insya Allah di sesi selanjutnya adalah sesi Q&A, sesi tanya jawab. Ya. Insya Allah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah nanti akan saya bacakan satu persatu. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama dari Encang Arif. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat bagi orang lain? #kajian Agim. Silakan A. Bagaimana agar hidup kita lebih berkah dan manfaat untuk orang lain? Berkah itu apa? Berkah itu adalah berkah itu adalah kebaikan yang sangat banyak, melimpah dan langgeng. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, berarti kita ingin menghadirkan kebaikan yang banyak dan langgeng sampai ke akhirat nanti. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang banyak kebaikannya dan langgeng. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang membuat banyak sekali kebaikannya dan langgeng sampai datang. Begitulah. Bagaimana supaya langgeng? Maka supaya langgeng itu ada 2 saja kuncinya. 1, niatnya harus ikhlas betul. Karena yang menggagalkan amal kita, yang membuat tidak langgeng kebaikannya adalah tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, berhenti itu. Walaupun kita berjuang sekuat tenaga, berjihad atau mengajar, atau hafal Quran, maaf ya, kalau kita tidak dengan keikhlasan, maka kita tidak akan langgeng, itu tidak ada kebaikan sama sekali.
Dan yang kedua, memang yang kita lakukan harus yang disukai Allah. Niat itu hanya bisa merubah yang mubah, duduk, berdiri, jalan, dan sebagainya, menjadi kebaikan kalau dengan niat baik, jadi langgeng. Tapi niat baik tidak bisa mengubah maksiat jadi baik. Misalkan saya mencuri dengan niat lillahi ta'ala supaya uangnya bisa sedekah, tidak bisa. Jadi hanya bisa mengubah yang mubah dan yang taat, yang mubah dan yang benar punya nilai kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus banyak belajar ilmu agama supaya tahu. Nah, yang langgeng itu kan keridhaan Allah. Orang bertanya, di mana ridho Allah? Ridho Allah itu ada pada amal yang disukai Allah. Jadi kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, kita harus belajar agama dengan benar supaya tahu mana yang Allah sukai, mana yang Allah tidak suka. Udah di sana saja. Kalau kita mencari keridhaan Allah, kita dapatkan semua yang terbaik. Tapi kalau kita hanya mencari dunia, tapi Allah tidak ridho, kita kehilangan segala yang terbaik, walaupun kita punya dunia. Untuk menjadi manfaat, yang kedua kan untuk menjadi berkah, kemudian jadi bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu bagian dari keberkahan itu bermanfaat. Masya Allah. Baik, semoga terjawab ya Pak Sahabat Uma, Bapak Encang Arif. Jadi kemudian, gini ya, dulu. Jadi kenapa kita sibuk ini ya? Satu, aktivitas kita itu untuk mengabdi kepada Allah dan kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Jadi semua aktivitas dunia kita nolong orang, memberi itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Karena kita ini ada di dunia, jadi semua aktivitas kita dunia, berumah tangga, kerja, itu niatnya mencari keridhaan Allah. Nah, maka jadi langgeng kebaikannya. Nah, tapi tidak banyak orang yang berbuat baik agar Allah ridho. Biasanya orang berbuat baik agar dianggap baik, berbuat baik agar orang jadi baik ke dia, berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek, berbuat baik agar orangnya jadi terjerat oleh kebaikan kita, itu tidak mencari keridhaan Allah. Masya Allah. Baik. Sahabat Uma, demikian satu kutipan yang saya dapatkan, kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Insya Allah hidup kita akan jadi berkah dan bermanfaat. Lanjut ke pertanyaan kedua dari silakan. Fitriana Sahar. Apakah kesalahan masa lalu orang tua bisa berakibat ke kehidupan masa depan anak-anak keturunannya? Bagaimana pandangan Islam tentang itu? #kajian Agim. Tafadhol. Oke, ulangi. Apakah kesalahan masa lalu orang tua bisa berakibat ke kehidupan masa depan anak-anak keturunannya? Bagaimana pandangan Islam terkait hal itu? Yang saya pahami, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang dilakukan kembali kepada dirinya, keburukan yang diperbuat juga kembali kepada dirinya. Ada orang tua yang akhlaknya belum bagus, bahkan belum Islam. Tapi anaknya ada yang dapat Islam, soleh, malah jadi mubalik, ya, jadi ulama, padahal orang tuanya mengingkari Allah. Harusnya kan kalau orang tuanya begitu, anaknya juga ikut rusak. Tapi memang ada hadis juga yang mengatakan bahwa manusia itu lahirnya fitrah. Tapi orang tuanya lah yang membuat agamanya Majusi atau Nasrani karena mendidiknya dengan cara yang seperti itu. Kalau orang tua berbuat salah pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi bisa jadi anaknya jadi ujian bagi orang tua yang ditegur oleh Allah kesalahannya lewat perilaku anak-anaknya. Nah, bisa dipahami tidak ya? Iya. Misalkan orang tua tidak bagus ibadahnya, nah bisa jadi Allah menegur orang tua ini dengan perilaku anaknya yang kurang baik.
Nah, ini harusnya jadi bahan tobat, bahan tafakur, bahan evaluasi diri. Tapi ya tidak ada dosa turunan kalau dalam Islam itu ya. Begitu. Siap. Baik, semoga terjawab Bu Fitriana Sahar. Banyak Berikutnya tobat siap, kuncinya banyak tobat, banyak insya Allah. Tobat, ya, supaya jangan diuji lewat keluarga akibat dosa-dosa kita. Baik, jazakallahu khair. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Al-Fatah. Apa yang harus dilakukan jika ingin hidup kita lebih berkah, mudah dalam mendapat atau mencari rezeki? Karena dulu masa muda pernah salah jalan, Apa doa? Nah, itu jawaban yang tadi. Yang tadi ya. 5 at. 1, tekad yang kuat dan bulat. Tekad yang ingin dekat dengan Allah. Nah, ini harus ada. Tidak semua orang punya tekad ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang. Orang bahkan belajar agama juga belum tentu ingin dekat dengan Allah. Ada yang belajar agama ingin dekat dengan dunia saja. Supaya dapat pujian, penghargaan, pengakuan. Ada orang yang belajar agama ya hanya untuk imbalan dunia. Belum tentu orang belajar agama dan beribadah ingin dekat dengan Allah. Ada yang ibadahnya bagus, tapi dia ingin orang-orang tuh mengakui bahwa dirinya orang soleh. Kalau beli ingin orang itu jadi dimurahkan, saya kan rajin ke masjid, dimurahin gitu. Ingin kalau dia nyuruh orang-orang tuh bersegera melayaninya. Ingin juga kalau kemana-mana tuh diperlakukan spesial dari ibadahnya. Berarti ibadah dia juga bukan karena mencari keridhaan Allah, tapi ingin fasilitas duniawi. Harus belajar agama lebih banyak supaya lebih paham bagaimana bulat ke Allah. Yang kedua, perbanyak tobat terus ya. Jangan sedikit, banyak astagfirullah, berdiri, duduk, berbaring, di kamar, di jalan, naik motor, terus astagfirullah. Allahumma gfir li, ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Kemudian jaga pandangan, jaga lisan, gak usah terlalu banyak bicara, pandangan dijaga, pikiran dijaga, dan perbanyak sujud, terutama sujud yang agak lama gitu ya. Kalau sholat sunnah, sekarang kan di rumah bisa banyak sujud nih ya, sholat maksudnya. Kemudian itu mulai senang nolong orang dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan apapun yang kemampuan yang Allah berikan kepada kita, berbuatlah yang terbaik. Silakan. Masya Allah. Jadi kembali ya, kuncinya 5 at yang tadi ya. Ya, salah satunya tekad yang kuat dan bulat. Masya Allah. Ini lagi lihat di website Umma nih, waduh banyak sekali ribuan yang menyimak ya. Alhamdulillah. Ya, selamat ya menyapa di link ini ya. Masya Allah. Baik, sahabat Umma, sebelum lanjut ke pertanyaan yang keempat, sekali lagi diingatkan buat sahabat Umma yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa klik tombol pensil di bawah ya. Jangan lupa sertakan hashtag kajian AA Game. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat dari Bapak Sidik SM. Bagaimana cara menghadapi kejenuhan dalam hidup? Hashtag kajian AA Game. Jenuh katanya hidup. Atau udahan aja, atau meninggal aja gitu, nggak usah kelamaan. Gini ya, kenapa kita suka bosan? Karena kita belum punya target. Nah, target itu, kalau orang punya target, maka dia akan ngejar target, kayak memanah. Ada busur, ada anak panah. Tidak ada targetnya, nggak akan manfaat. Harus ada target tuh. Nah, target ini adanya kalau orang itu punya program. Program ini dibuat karena 2 hal. 1,
karena masalah atau karena potensi. Aduh, saya ini bacaan Quran saya kurang baik. Saya mau ngimamin malu. Bacaan udah mah dikit. Nah, karena dia ada masalah, bacaan kurang baik dan kurang, maka dibuatlah program. Saya ingin selama karantina ini bisa membaca Al-Quran dengan benar dan menambah hafalan. Nah, kalau udah ada target, saya ingin hafal juz amma itu lewat itu jenuh tuh. Karena waktunya akan ngejar dan kurang itu untuk ngapalin juz amma itu. Ya. Baik. Atau program itu dibuat dari potensi. Kata orang suara saya merdu, tapi saya cuma suka nyanyi aja misal ya. Maka saya ingin alihkan dari potensi nyanyi kepada potensi jadi qori. Nah dia punya potensi, buatlah program suaranya yang merdu dialihkan dari hanya senang nyanyi kepada senang baca Quran. Nah itu dia punya potensi kan. Nah, potensinya dibuat program. Nanti ngejar itu bagaimana ngaji yang indah. Nah, biasanya orang jenuh itu karena tidak punya program. Sehingga tidak punya target. Nah, tidak punya target ya sudah. Akan terbuang waktu sia-sia, jenuh pasti. Ini sekarang ini waktu jadi kurang ini. Karena acara seperti ini itu jadi padat ya. Lebih padat. Apalagi ini nanti harus ada tayangan di Metro dengan beberapa acara itu 30 judul, harus belajar lagi. Kemarin santai belajar, sekarang jadi harus belajar ya. Karena judul-judulnya itu hal-hal yang harus dikuasai. Betul. Karena ada program, kemudian ada target tayang tiap hari, maka jadilah waktu itu padat. Nah, kan jelas kan ya. Waktu nggak ada program kerjasama rada rileks ya. Ketika ada program jadi kejar-kejaran terus ini. Ya, baik, Masya Allah. Saya pernah baca buku A. Ada rumusnya tuh NNB katanya A dalam bahasa Inggris. Jadi biar tidak bosan hidup tuh what's new, what's next, what's better A katanya. Apa nih hal baru apa yang bisa kita buat? What's new, next, up, what's new, what's next, what better gitu. Apa yang baru, apa yang selanjutnya, apa yang bisa lebih baik untuk itu teh gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau baik, insya Allah. Ngisi waktunya PDLT. PDLT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Allahu Akbar. Itu aja, waduh, kurang waktu untuk perbaiki diri. Baik, insya Allah mudah-mudahan Pak Dani Setiawan mulai malam hari ini setelah nonton kajian tausiah online ini bisa lebih semangat ya menjalani kehidupannya insya Allah. Baik, pertanyaan yang kelima ya dari Bapak Dani Setiawan. Mohon maaf tadi untuk Bapak Sidki ya, yang pertanyaan keempat. Pertanyaan yang kelima dari Bapak Dani Setiawan. Bagaimana supaya hidup kita serba kecukupan meskipun gaji kita di bawah standar? Hashtag kajian Agim. Apa doa? Udah memang gini ya. Tidak penting sebetulnya kaya harta itu. Yang penting itu kaya hati, kaya ilmu, kaya ide, kaya gagasan, kaya kebaikan. Kalau harta itu sebaiknya bukan banyak, tapi cukup. Dia perlu ada, cukup. Bukan ada, cukup. Cukup ya. Karena ternyata yang kita perlukan tuh hanya buat cukup, coba. Kita perlu untuk makan cukup, benar? Cukup, betul. Untuk memberi makan orang lain cukup. Untuk sekolah cukup. Untuk beli kendaraan cukup. Untuk beli rumah cukup. Buat ke Mekah cukup. Masya Allah. Bukan kaya. Orang kaya belum tentu hatinya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti apa? Pasti cukup. Bukan pasti kaya. Nah, orang itu bisa menderita itu sebetulnya
Ada yang cukup tapi keinginannya melampaui daripada kemampuannya. Ya, banyaknya keinginan sebetulnya yang membuat kita menderita tuh. Sebetulnya yang kita perlukan tuh bukan mencukupi keinginan karena itu tidak akan pernah berhenti, tapi mencukupi keperluan. Dan keperluan dengan keinginan tuh berbeda. Kalau ingin mah unlimited, waduh, HP ingin yang baru, sepatu ingin yang bagus, coba sepatu. Keinginan pasti pengen sepatu bermerek, mahal, ya. Padahal keperluan sepatu nggak ada urusan jempol tuh dengan merek, ya nggak? Kaki kita tuh nggak tahu merek apapun dia tuh. Yang dia tahu mah perlu alas supaya nggak nginjak tanah, batu, atau yang berbahaya. Dia nggak penting merek, tapi kalau ingin pasti ke merek, ya kan? Betul. Nah, yang bikin sengsara itu adalah itu, keinginan. Jadi kalau ingin hidup cukup adalah ya jangan banyak keinginan. Yang wajar-wajar saja, tidak perlu ingin hebat. Justru saya yang itu aja nggak cukup, keperluan sehari-hari aja nggak cukup. Oh, kalau gitu harus banyak tobat ya. Betul. Karena dalilnya juga begitu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan-jangan hati ini banyak bersandar kepada selain Allah. Banyak ingin diberi, merasa cukup dengan gaji, merasa cukup dengan pemberian orang. Nah, itu yang membuat hati ini tidak bergantung ke Allah. Kalau hatinya bergantung ke Allah sepenuhnya pasti dicukupi. Allah udah janji kok. Allah udah tahu keperluan kita. Coba di perut ibu dulu. 9 bulan. Kita belum tahu apa-apa. Rezeki kita ada tidak? Jawab. Ada. Cukup tidak? Cukup. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Mana yang hebat? Janin cari rezeki yang ngedeketin janin. Rezeki yang ngedeketin janin. Tuh, beres kan. Keluar jadi bayi. Waktu kita bayi, rezeki kita ada tidak? Ada. Cukup tidak? Cukup, Masya Allah. Mana yang hebat? Bayi cari rezeki atau rezeki yang ngedeketin bayi? Rezeki yang ngedeketin bayi. Langsung ibunya punya air susu, benar? Betul. Tapi ada juga ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Susu. Padahal bayinya perlu susu. Betul. Nah, Allah siapkan sapi tuh. Ya kan? Betul. Nah, mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Nah, ini rada bingung, Jawabannya adalah bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu susunya. Susu sapi. Air susunya. Air susunya, Masya Allah. Sapinya bisa di Selandia Baru, bayinya di Jakarta, datang dia. Diperah, pakai kontainer diangkut ke supermarket, bawa ke dapur, masuk dia nanti. Rezeki itu kan ngejar. Karena memang bayinya nggak bisa kemana-mana. Nah, lama-lama kita membesar, punya tangan, punya kaki, punya akal, dikasih jarak oleh Allah sedikit, tapi ada rezekinya. Supaya ikhtiar, menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Kalau mencari, beda dong. Lagi apa nih? Saya lagi cari istri, udah punya belum tuh? Belum. Kalau menjemput istri, sudah punya belum? Calon istrinya sudah ada, tinggal dijemput. Nah, kalau menjemput, dia sudah nikah. Di mana istri saya menjemput istri? Di mana? Di Blok C. Iya betul. Berarti sudah punya kan? Iya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tiadalah Allah menciptakan makhluk yang melata kecuali sudah lengkap dengan rezekinya, dan kita tidak akan mati sebelum berjumpa dengan rezeki kita seluruhnya. Jadi kalau masih belum minum 1 liter lagi belum keminum, ya kita bakal
nunggu habis dulu air kita, jatah kita baru mati. Kayak ini nih, mata airnya di mana, jeruknya dari mana, madunya dari mana. Kalau sudah rezeki saya sampai ke sini. Tapi jadi pahala atau tidak tergantung bagaimana meminumnya, bersyukur tidak ke Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah. Baik, masih ada pertanyaan. Ini menarik nih. Dari Ibu Nurul Mujahadah. Assalamualaikum AA. Bagaimana solusinya mengingatkan suami yang lalai beribadah? Hashtag kajian AA. Tafadhol. Iya. Kalau kita akan berinteraksi dengan seseorang, sebaiknya kita pahami latar belakangnya. Orang berbuat salah itu ada dua kemungkinan. Dia salah, bisa mudah berubah, atau ada yang salah, susah berubah. Ini orang salah ya. Ada yang mudah berubah, ada yang susah. Nah, yang mudah berubah ini juga penyebabnya dua. Satu, dia tidak tahu. Yang kedua, dia sudah tahu atau lalai. Nah, kalau dua-duanya, satu ini diberitahu, dia bisa berubah. Aduh, kamu harusnya, oh iya, siap. Nah, atau yang lalai, ya itu perlu dimotivasi. Nah, ada yang sulit berubah, yaitu orang yang dia salah tapi tidak merasa dirinya salah. Merasanya itu benar. Nah, ini biasanya yang sombong, yang takabur ya, yang merasa dirinya tuh sudah benar. Nah, ini rada susah nih. Mudah-mudahan suami ibu tuh bukan karena kesombongan, karena kalau udah sombong rada-rada panjang lagi ceritanya. Nah, ada yang tahu cuman malas aja. Nah, kalau itu mah tinggal dimotivasi ya. Tapi enggak penting sholat itu. Yang penting tuh ingat ke Allah. Nah, kalau udah kekeh merasa benar, itu rada-rada lebih panjang ceritanya. Tapi ya Bu, saya tahu harus sholat, cuman saya terlalu males, ini gimana ya. Nah, itu tinggal dimotivasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang sholat ini, ibu yang sholat itu harus jadi contoh bagaimana orang yang sholat itu tenang, mantep aja. Karena orang yang tidak sholat itu biasanya tidak tenang. Karena Allah yang memberikan ketenangan. Harus nampak si sholat itu pada pribadi kita. Jangan sampai kata suami, kamu sholat kelakuan judes, rumah berantakan, rewel, mana dampaknya sholat tuh. Nah, kalau sholat tapi tidak berdampak, maka orang tidak tahu manfaat sholat. Tapi kalau kelihatan tenang, sejuk, mantap, rajin, ramah, wah ini satu itu. Yang kedua, harus membantu sampai ilmunya. Karena pupuk iman itu ilmu. Gimana caranya ilmu nih? Bisa ya cara diajak seperti ini. Tidak usah dinasihatin langsung, nanti suka tersinggung. Ya. Pakai pihak ketiga. Yang ketiga, cari orang-orang yang lebih disegani oleh suami. Disukai. Nah, bisa lewat ke pihak ketiga ini juga. Juga serang suka dimanfaatkan nih oleh beberapa nih. Tolong ya. Yang paling penting adalah doa. Tiap lihat suami doa, karena yang membulak-balik hati adalah Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barakallah. Ini ya pertanyaan yang terakhir dari Bapak Sofian Sobri. Assalamualaikum Di tengah wabah COVID-19 ini, saya suka paranoid tertular, bahkan sampai terbawa mimpi. Apakah ini pertanda dari Allah? Hashtag kajian Agim. Kepada pertanda apa? Nah, ini tidak jelas nih pertanda apa-apanya. Ya, pertanda lebih banyak ingat COVID daripada ingat Allah. Pertanda lebih banyak takut oleh virus daripada berharap perlindungan kepada Allah.
Bolehkah takut ke virus? Ya boleh dong. Boleh ya. Boleh, virus dengan singa kan sama. Mhm. Sama-sama ciptaan Allah, hanya beda bentuk aja. Kalau ada yang ngomong, wah saya tidak takut virus, saya hanya takut ke Allah. Ini harus hati-hati ya. Karena virus dengan singa tuh sama. Berani nggak dia ngomong, saya tidak takut sama singa, saya takut sama Allah, sok atau ke kandang singa. Nah jadi bagusnya adalah perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak sholawat. Jadi tiap ingat virus, ingat Allah. Ya, apa aja ya ingat ke Allahnya itu dengan istighfar, dengan sholawat, dengan doa, dengan murojaah Quran. Pokoknya zikrullah aja. Jadi orang itu akan gelisah penyebabnya kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya gimana? Banyak zikir, kurangi mikir. Salah. Enggak mungkin kita kurang banyak mikir, banyak zikir, banyak-banyak. Jadi yang benar itu tiap mikir jadi zikir. Baik, terima kasih nih tanpa terasa. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam. Iya, nggak terasa ya. Iya, mohon izin di sesi terakhir ini untuk memimpin doa untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan COVID ini bisa segera diangkat. Tanpa doa untuk memimpin doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta ya Rabb subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang Maha tahu segalanya, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Amin ya Allah. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Engkau Maha tahu segala-galanya. Gantikan kelamnya masa lalu kami dengan cahaya dalam sisa umur ini. Gantikan ya Allah langkah buruk kami dengan langkah yang benar di jalan-Mu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Amin ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga. Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada kaum du'afa ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini, dari penyakit lahir, penyakit batin, penyakit akal. Lindungi kami dari semua kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Cukupi yang sedang kekurangan ya Goni. Lepaskan dari segala kesulitan ya Fatah. Ya Allah, jadikan yang wafat jadi syuhada. Jadikan keluarganya Engkau beri kesabaran. Ya Allah, angkat wabah ini ya Allah. Angkat dari umat, gantikan dengan nikmat iman, dengan nikmat taat padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ummah, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua, dan kita doakan guru kita Agim, insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kehidupannya, panjangkan usianya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi sampai jumpa di medsos saja besok pagi ya. Insyaallah. Baik sahabat Ummah yang baik hati, insyaallah kita 5 hari lagi kurang lebih jelang Ramadan. Insyaallah akan banyak sekali tayangan live streaming di Ummah dari para asatid, komunitas dan influencer. Jadi sahabat Ummah sekalian, pastikan dia bisa memanfaatkan live streaming ini untuk menjadikan Ramadan bulan yang penuh berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kajian tausiah online kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Abdul Wahid, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.